Sahdan Arya Maulana. Ya, beliau adalah seorang RT ya di Jakarta. Masya Allah, beliau masih muda akan tetapi sudah mau menjabat sebagai seorang RT. Ya, kemudian Bapak RT ini, Bapak Sahdan ini, beliau diundang oleh Kang Deddy Mulyadi dan ada kejadian yang sangat menarik. Apa itu? Yaitu ketika Kang Deddy Mulyadi ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada RT ya, Pak RT Sahdan ini, akan tetapi Pak RT Sahdan ini yang bersilaturahmi ke kediaman Kang Deddy Mulyadi, beliau tidak bermaksud untuk mencari uang ya, tidak ada niat untuk mencari uang dalam kunjungannya itu, tetapi beliau niat ikhlas lillahi ta'ala untuk sekedar menjalin persahabatan dengan Kang Deddy Mulyadi. Sudah bertemu dengan Kang Deddy Mulyadi saja, kata Bapak Sahdan ini, sudah bersyukur dia tidak mengharapkan imbalan sedikit pun. Terbukti ketika Kang Deddy Mulyadi ya, orang yang ingin berterima kasih kepada Sahdan, dan mungkin Pak Deddy juga sudah takjub ya melihat kegigihan Sahdan ini, Bapak Sahdan ini untuk membangun daerahnya ya dengan segala upaya jerih payah. Mungkin dari sinilah Kang Deddy Mulyadi melihat kesungguhan seorang anak muda, akan tetapi dia sudah memiliki kesungguhan, kegigihan untuk membangun daerahnya. Disinilah letak istimewanya Pak RT Sahdan ini ya. Kemudian sampai menggugah Pak Gubernur Jawa Barat, yaitu Kang Deddy Mulyadi, untuk mengundang beliau ke kediamannya. Dan bertemulah kedua orang ini ya, kedua orang hebat ini, Pak RT dengan Pak Gubernur. Masya Allah ya. Kemudian setelah bertemu, setelah berbincang-bincang cukup lama, dan akhirnya teman-teman, tibalah saat momentum yang sangat paling menarik, yaitu di mana ketika Pak Deddy Mulyadi hendak mengucapkan, hendak menunjukkan rasa terima kasihnya lewat ucapan maupun lewat sebuah hadiah yang ia ingin berikan kepada Bapak RT Sahdan ini. Akan tetapi tiba-tiba apa yang terjadi? Mari kita simak video berikut. Wah, Bapak ini sesuai. Ya udah, ini ada pesan buat anak-anak muda. Pesannya untuk anak-anak muda ya ayo kita sama-sama membangun wilayah dan kita hapus citra buruk tentang Gen Z, karena Gen Z itu menurut saya bukan kaum rebahan tapi kaum yang solutif dan kreatif. Oke. Gen Z adalah bukan kaum rebahan tetapi kaum yang selalu melakukan perubahan. Nah, gitu kan Pak? Benar. Gitu. Dan ya terima kasih nih. Ini RT konten ketemu gubernur konten. Ini mah bukan apa-apa, karena kalau ketemu dengan saya pasti. Enggak Pak, enggak. Untuk tambah operasional RT. Enggak Pak. Boleh. Karena saya niat kesini untuk Enggak. Bapak. Bukan. Ini bisa digunakan untuk ngaspal. Tetap tidak. Hah? Saya kesini ikhlas. Enggak, saya juga ikhlas. Saya juga ikhlas. Boleh Pak. Kan ini untuk operasional, boleh. 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 Mungkin, Boleh ambil untuk operasional, bisa beli molen lagi nanti. Insya Allah sudah didukung Bapak sama Pak Wali Kota kita. Oh, jadi ini? Tidak, saya tidak. Hebat. Ambil aja. Enggak Bapak, terima kasih Bapak. Karena Keren. saya kesini niatnya pengen ngobrol sama Bapak sih. Mau pengen ngobrol? Iya. Tapi ini anggaplah honorarium dari ngobrol. Kan boleh dong, profesional. Tetap saya tidak. Enggak, kalau ngobrol dengan saya, ada honorarium, ini honorariumnya. Tetap Bapak, saya tidak ingin menerima dana. Jadi ikhlas. Ikhlas Bapak. Kalau untuk itu, jadi operasional kas RT. Hah? Operasional kas RT simpen. Kalau ada yang meninggal, beli kain kapan. Ya insya Allah kita bisa lakukan. Iya, nggak apa-apa ini. Ada yang meninggal, beli kain kapan, nggak ada masalah. Atau bendaharanya siapa? Saya Pak. Udah pegang bendaharanya. Nggak apa-apa operasional RT. Enggak, ini honorarium dari pertemuan ini kemudian disimpan untuk operasional. Saya bertemu dengan Bapak udah seneng. Lu saya kalau terima lebih senang. Dah. Pak, saya Simpen kas RT. Ini honor pertemuan hari ini, legal. Kan profesional. Channel saya profesional, Pak. tapi tetap kita tidak maulah menerima duit dari Bapak. Luar biasa. Karena gimana ya? Kita kesini kan niatnya cuma untuk berkunjung dan bertamu.
tidak Hebat. tidak mengharapkan uang. Tidak mengharap. Tapi kan untuk operasional disimpan di kas RT. Alhamdulillah dari dulu kita cukup ya, selalu cukup ya. Tanpa mengandalkan dana dari yang lain. Ini Genjet edan. Betul nggak Pak? Itu balikin lagi uangnya ke Kang Dedi. Oke. Kita ngumpulin juga Pak. Oke. Kalau saya ngasih sama orang Garut boleh nggak? Coba ditanya ke bapaknya langsung. Pak. Saya jujur Heeh. di sini saya udah bilang berkali-kali dan saya tanya waktu maju, kamu mau maju itu kamu mau apa? Kalau kamu cari uang atau kamu mengharapkan BOP nggak usah. Terus enggak, saya mau bermanfaat untuk orang banyak. Nggak kalau saya nitip buat Bapak. Saya kesini nggak mau. Oh. Di sini kita jauh-jauh karena nanti kita mengharapkan dari sesuatu dari Kang Dedi. Wah, Murni saya kesini karena benar-benar saya kagum. Wah, saya juga kagum sama Bapak. Itu tadi teman-teman, bagaimana hubungan persahabatan antara Gen X dengan Gen Z terjalin dengan baik ya. Dan ternyata di balik Sahdan ini, di balik Pak RT Sahdan ini ada sosok ayah ya yang menjadi panutan beliau. Ternyata ayahnya mengajarkannya untuk selalu tanpa pamrih, melaksanakan segala aktivitas untuk tanpa pamrih, untuk kegiatan sosial. Itulah pendidikan dari seorang ayah ya, yang menghujam ke dalam diri seorang anak. Kemudian sang anak pun menyambutnya dengan baik dan merealisasikannya di masyarakat. Masya Allah, ini adalah perbuatan yang sungguh mulia. Mungkin ini di sebagian daerah juga ada, hanya saja mungkin tidak terekspos oleh media. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah, kembali lagi, tidak semua harus dinilai dengan uang, apalagi itu adalah sebuah persahabatan. Jika persahabatan sudah dicampuri oleh uang ya, maka cenderung persahabatan itu akan kering ya, gersang. Kenapa? Karena segalanya akan selalu dihubungkan dengan uang dan uang dan uang ya, yang akhirnya nanti malah hubungannya yaitu kering dan tidak mengasihkan lagi ya berteman kalau memang ada unsur pamrihnya seperti itu. Di sini banyak sekali pelajaran ya, apa yang kita tadi lihat ya, bagaimana dari kaum Gen Z berani menolak uang begitu jutaan rupiah ya, hanya untuk sebuah persahabatan. Kalau bukan demi persahabatan, maka tentu saja ya, mungkin saja Kak Sahdan ini ya, kita panggil Kak aja karena beliau masih muda banget ya, baru 19 tahun. Kak Sahdan ini mungkin akan mengambilnya, dan jika pun mengambilnya tidak ada salahnya ya, karena Pak Dedi juga sudah ikhlas ya, Pak Gubernur sudah ikhlas, apalagi beliau tadi menyatakan ambil saja karena ini bisa dimanfaatkan untuk kepentingan yang ada di daerah Pak RT Sahdan tadi ya, bisa buat uang pengurusan kematian, atau bisa untuk uang perbaikan jalan, atau untuk uang-uang lainnya. Memang tidak ada salahnya juga ya jika Pak RT Sahdan mengambil uang tersebut kemudian dimanfaatkan di lingkungan sekitarnya. Atau mungkin di lingkungan sekitarnya sudah tidak ada yang membutuhkan ya, tidak ada yang membutuhkan lagi, ambil saja untuk kampung tetangganya, atau kampung untuk tetangganya juga sudah tercukupi secara ekonomi ya, secara finansial. Kak Sahdan juga bisa menyalurkannya ke lembaga yatim piatu ya, atau lembaga-lembaga yang resmi ya, yang kita ketahui tentang keamanahannya. Bisa seperti itu. Kalaupun memang ketika itu uang hadiah ya, uang honorium ya dari kata Kang Dedi, bisa saja diambil dan dimanfaatkan untuk hal yang lebih baik lagi. Tetapi bukan berarti Kak Sahdan ini tidak tahu hal itu ya, kan, tetapi di sini Kak Sahdan lebih mengutamakan persahabatan. Khawatir mungkin jika diambil nanti justru malah membuatnya rasa tidak enak terhadap Pak Dedi Mulyadi ya. Beliau ingin tetap persahabatan dengan Pak Dedi Mulyadi ini terjaga dengan baik ya, pertemanan terjaga dengan baik, pertemanan yang tidak harus selalu diukur dengan materi ya, seperti itu. Jarang sekali orang yang berpikiran seperti ini. Makanya Kak Sahdan ini, KRT ya, KRT Sahdan ini adalah orang yang termasuk orang langka, teman-teman ya. Karena jarang sekali ya
apalagi di zaman Gen Z ini. Tadi Kak Sahdan menyampaikan ya, kita ini Gen Z jangan jadi kaum rebahan, tetapi jadilah kaum yang menjadi solusi ya, artinya berkarya terus untuk kemajuan bangsa ini. Tidak untuk kemajuan bangsa, ya minimal untuk keluarga. Seperti itu ya, pesan yang disampaikan Kak Sahdan. Masya Allah, itu pesan yang sangat berharga buat teman-teman Gen Z maupun teman-teman yang Gen X, Gen Y ya, teman-teman seperti itu. Demikian video kali ini dari Kang Deddy Mulyadi dan Pak Kasahdan ya, Masya Allah. Sampai ketemu lagi di channel tayangan-tayangan yang lainnya. Barakallahu fikum.